Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Good morning kids and morning spirit. Morning and morning. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Tema 1 tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Hari ini kita akan belajar yang pertama yaitu KD 34 dan 44 tentang masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Yang kedua yaitu KD 34 dan 44 perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Dan yang ketiga yaitu KD 34 dan 44 tentang perkembangan pergerakan nasional di Indonesia. Kita lanjut ya, pembelajaran 1 yaitu yang pertama masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia, yaitu penjelajahan samudra yang dilakukan pada abad ke-15 menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaan alamnya termasuk Indonesia. Hal ini terjadi untuk mewujudkan tujuan utama dari penjelajahan samudra, yaitu yang pertama itu mencapai kejayaan atau glory, B itu mencapai kekayaan atau gold, C itu mencari rempah-rempah, dan D yaitu adalah penyebaran agama yaitu gospel. Selanjutnya yaitu A, penjajahan Portugis. Portugis datang ke Malaka pada tahun 1511. Tahun 1512 datang ke Maluku. Mulanya Portugis datang untuk berdagang pala dan cengkeh, sehingga disambut baik oleh kerajaan Ternate. Tahun 1522 Portugis membantu kerajaan Ternate mendirikan benteng dari serangan dari kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore yang dibantu oleh Spanyol dan Portugis bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Selanjutnya, persaingan berakhir melalui perjanjian Saragossa yang membuat Spanyol meninggalkan Maluku. Akibatnya, Portugis memonopoli perdagangan sampai ikut campur dalam urusan kerajaan. Portugis berhasil diusir oleh rakyat Maluku pada tahun 1575. B. Penjajahan Spanyol. Tahun 1521 Spanyol datang ke Maluku.
berhasil menjalin kerjasama dagang dengan negara Eropa. Yang kedua itu memimpin serangan-serangan gerilya untuk mengusir VOC. Yang ketiga itu memblokir blokade laut VOC. Yang keempat itu merusak dan merampas kapal perkebunan milik VOC. Alasan perlawanan yaitu VOC memonopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Hasilnya, perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Agung Tirta belum mendapat kemenangan atas VOC. Pada tahun 1683, Sultan Agung Tirta berhasil ditangkap oleh VOC dengan dipicu. Selanjutnya yaitu perlawanan di Yogyakarta yang diketuai oleh Pangeran Diponegoro. Perlawanannya yang pertama melarikan diri dari arah Tegarejo untuk menghindari upaya penangkapan bersama pasukan. Yang kedua itu menghentikan dua seorang sebagai basis dalam menentukan step perang gerilya. Yang ketiga itu melakukan perang gerilya serta melakukan perlawanan besar-besaran dan alasan perlawanan yaitu Belanda memasang patok di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro untuk membuat jalan kereta api. Rakyat semakin menderita akibat kerja rodi dan berbagai bencana. Yang ketiga itu wilayah kerajaan Mataram semakin sempit karena dikuasai Belanda. Hasil perlawanan Pangeran Diponegoro mengalami kegagalan. Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap Belanda yang berpura-pura Selanjutnya yaitu perlawanan dari daerah Bali yang diketuai oleh Gusti Ketut Jelantik. Alasan perlawanan yaitu Belanda mengeluarkan perintah yang berisi Raja Buleleng akan kekuasaan Belanda. Hukum tawan karung harus dihapuskan dan harus memberikan perlindungan kepada perdagangan Belanda. Bentuk-bentuk perlawanannya adalah memimpin rakyat Bali mengadakan perlawanan besar-besaran ke Belanda. Perlawanan tersebut disebut Perang Puputan. Perlawanan yaitu perlawanan Ki Gusti Ketut Jelantik mengalami kegagalan. Pasukan Ki Gusti Ketut Jelantik terdesak hingga Gunung Batu dan Kintamani. Selanjutnya perlawanan dari Kalimantan Selatan dilakukan oleh Pangeran Majapahit. Alasan perlawanan Belanda ikut campur dalam urusan pergantian tahta. Belanda secara sepihak melantik pangeran dan diberilah wilayah Sultan Banjar. Bentuk perlawanan Pangeran Antasari bantu Pangeran Hidayatullah mengadakan perlawanan di sekitar Sungai Barito. Perlawanan tersebut disebut dengan Perang Banjar. Hasil perlawanan mengalami kekalahan. Pangeran Hidayatullah ditangkap oleh Belanda dan Pangeran Antasari wafat pada tanggal 11 Oktober 1862 karena penyakit cacar. Perlawanan selanjutnya itu dari Sulawesi Selatan oleh Sultan Hasanuddin. Alasan perlawanan, VOC menghalangi Pelaut Makassar membeli rempah-rempah dari Maluku. Bentuk perlawanan mengadakan perlawanan terhadap VOC sebanyak 3 kali yaitu tahun 1633, 1654, dan 1666. Hasil perlawanan Sultan Hasanuddin mengalami kegagalan karena pengkhianatan oleh Arung Palaka dan Bone. Sultan Hasanuddin harus menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667 yang sangat merugikan rakyat Gorontalo. Perlawanan selanjutnya yaitu dari Maluku yang dilakukan oleh Patimura. Alasan perlawanan kembalinya pemerintah kolonial Belanda di Maluku dan tangan Inggris. Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku dan rakyat Maluku dipaksa melakukan kerja rodi atau kerja paksa tanpa menerima upah. Bentuk-bentuk perlawanan yaitu mengadakan perlawanan di Saparua dan berhasil merebut benteng Duurstede pada tanggal 16 Mei 1817. Kekalahan yang dialami Belanda menyebabkan Belanda mengirim pasukan yang lebih besar lagi di bawah pimpinan Laksamana Boykes dan berhasil menguasai daerah Kitu, Haruku, dan Saparua. Kekuatan yang tidak seimbang ini menyebabkan pasukan Patimura terdesak. Patimura dan para pejuang lainnya kemudian ditangkap. Hasil perlawanan yang pertama berhasil merebut benteng Duurstede pada tanggal 16 Mei 1817. Kedua itu berhasil memukul mundur pasukan kolonial Belanda.
Pembelajaran 4 yaitu pergerakan-pergerakan nasional di Indonesia. Yang pertama, masa penjajahan di Indonesia telah membuat rakyat Indonesia berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Pelaksanaan aturan tanam paksa dan kerja rodi memberi dampak buruk bagi rakyat Indonesia. Keadaan masyarakat Indonesia dengan demikian memunculkan politik etis atau politik balas budi yang berdampak pada perkembangan sistem pendidikan nasional. Selanjutnya adalah perkembangan pergerakan nasional di Indonesia. Berkembangnya pendidikan pada abad ke-19 menghasilkan golongan pelajar berperan besar dalam upaya pergerakan nasional dan munculnya nasionalisme bangsa Indonesia. Perjuangan golongan pelajar melawan penjajah dilakukan dengan memulai bentuk beberapa organisasi berskala nasional. Organisasi-organisasi nasional ini memiliki cita-cita yang sama, yaitu menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Selanjutnya yaitu pergerakan nasional di Indonesia. Secara umum, terjadi kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia dimulai oleh beberapa faktor, seperti faktor eksternal dan internal. Faktor eksternalnya yaitu penderitaan rakyat akibat penjajah, lahirnya golongan-golongan terpelajar dari cendekiawan, sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu, dan faktor eksternalnya yaitu kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang 4 tahun 1945. Faktor eksternal selanjutnya yaitu bangkitnya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi, dan kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Indonesia. Secara umum, masa pergerakan nasional Indonesia dapat dibedakan menurut sifatnya, yaitu pada periode karakteristik organisasi pada masa kebangkitan nasional di tahun 1900-an, babak baru perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Contoh organisasi